Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syarul Sadullah dari kelas A Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dan tak lupa di akhir, saya juga akan memberikan beberapa tips mudah supaya menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Nah, yang nantinya akan dibimbing oleh teman animasi saya, yaitu si Saat. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Kesalahan dalam menyusun struktur penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ada beberapa kesalahan yang sesekali muncul, seperti daftar isi tidak sesuai dengan format, ya tidak terdapat daftar gambar dan juga daftar tabel. Mengingat pentingnya dalam membuat daftar isi dalam sebuah karya tulis ilmiah, maka penulisan dalam membuat daftar isi harus jelas dan informatif. Jika penulisan daftar isi asal-asalan atau bahkan tidak rapi, dapat menyulitkan pembaca untuk menganalisa isi karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tersebut. Kemudian kesalahan berikutnya, ada bagian pendahuluan dan teori-teori pendukung terlalu banyak. Nah, pada bagian pendahuluan kita jangan terlalu banyak-banyak, karena nanti akan bertele-tele dan menghabiskan membuat para pembaca menjadi malas ya. Jadi intinya itu lebih baik kita taruh di pembahasan saja. Pendahuluan hanya beberapa saja, kemudian semuanya kita taruh di pembahasan. Nah, kesalahan yang berikutnya itu adalah tidak konsisten dalam format tampilan, seperti font yang berubah-ubah, margin yang berubah-ubah. Nah, kadang-kadang kan fontnya itu Times New Roman, kemudian berubah jadi Calibri dan berubah yang lain. Kemudian kadang juga margin ya, marginnya kadang udah bener 3x4 nanti berubah lagi 4x4. Nah, itu biasanya masalahnya ya. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan oleh beberapa alasan. Di antaranya adalah ketidakpahaman mahasiswa dalam menulis. Mahasiswa kurang teliti dan biasanya mahasiswa yang malas untuk mereview tulisan yang sudah dibuat dari halaman awal sampai halaman akhir. Nah, buat nanti kita yang mau menulis karya tulis ilmiah, setelah selesai kita juga harus meneliti kembali dari pertama sampai terakhir supaya nanti lebih sempurna ya. Nah, untuk kesalahan berikutnya yang sering ditemukan itu penggunaan bahasa yang kurang baik dan benar. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kesalahan penggunaan huruf kapital, kemudian kesalahan penggunaan tanda baca, kemudian paragraf yang terlalu panjang. Nah, seperti biasanya kan udah kita temukan banyak mahasiswa yang nilai bahasa asingnya itu lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu, untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih baik, kita pelajari lagi ilmu bahasa Indonesianya supaya benar dalam menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan juga paragraf yang lebih normal. Nah, untuk kesalahan yang terakhir itu dalam penulisan bagian kesimpulan. Contohnya, menuliskan bukan hasil dari penelitiannya sendiri. Nah, kadang juga ada orang yang menulis kesimpulannya tapi bukan dari penelitiannya sendiri, dari orang lain. Nah, kemudian tidak berhati-hati dalam penulisan sehingga rancu dan terkesan menggantung. Seharusnya mahasiswa lebih teliti dan tidak sembarangan dalam membuat kesimpulan. Hal tersebut dikarenakan kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti maupun penulis. Jadi, untuk menulis kesimpulan lebih baik kita ringkas dari setiap paragraf poin-poin yang ada dalam pembahasan tadi, supaya menghasilkan sebuah kesimpulan yang tidak menggantung. Tadi kan udah dijelasin beberapa kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, maka nggak afdol dong kalau nggak dikasih saran dan solusinya. Maka dari itu, kali ini saya akan memberikan kepada kalian 5 tips mudah menulis karya ilmiah dengan benar. Yang pertama, memilih topik yang menarik untuk dibaca. Dengan memilih atau menentukan topik yang tepat, pasti kamu akan mengerti dan bisa membawa kemana arah karya ilmiah tersebut. Dengan memilih topik yang menarik, kamu secara tidak langsung akan menarik minat para pembaca. Cara yang kedua, perbanyak membaca dari berbagai macam sumber. Dengan membaca berbagai macam sumber, kamu akan dengan mudah mencari tahu tentang gambaran penulisan tentang karya ilmiahmu tersebut.
Sumber-sumber tersebut bisa kamu cari dalam bentuk buku, artikel, ataupun jurnal ilmiah. Dengan demikian, pasti deh kamu akan menemukan kemudahan saat membuat karya tulis ilmiah. Cara selanjutnya, tentukan cakupan informasi dari topik penelitianmu. Kamu bisa mengidentifikasi mengenai semua cakupan informasi yang akan kamu tulis di dalam topik penelitianmu. Dengan mengetahui semua informasi tersebut, kamu akan dengan mudah melakukan proses pengolahan data. Cara selanjutnya, perhatikan cara penulisan. Nah, ini dia masalah terbesar bagi para penulis. Biasanya tidak memperhatikan tata cara penulisan. Tata cara penulisan karya ilmiah harus kamu perhatikan sebaik mungkin. Gak hanya itu, kamu harus membuat struktur penulisan artikel ilmiah sesuai standar yang berlaku, sehingga karya ilmiah yang kamu buat akan dengan mudah diidentifikasi dan dibaca oleh pembaca. Untuk tips yang terakhir, yaitu lakukan evaluasi dan cek ulang. Setelah melakukan semua langkah di atas, yang terakhir ini adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan pengecekan tentang semua isi karya ilmiah yang sudah kamu tulis, maka kamu akan mengurangi kesalahan yang fatal saat karya tersebut diterbitkan. Nah, bagaimana kawan-kawan videonya? Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.